Suka merendah. Sila dan Farel pergi ke bandara diantar oleh keluarganya. Pipi tidak ingin kemana-mana karena ia merasa mual berada di tempat pengap. Ayo sayang, ajak Farel merangkul bahu Sila. Sila tersenyum manis melambai kepada keluarganya. Beberapa orang yang ada di bandara malah mengeluarkan ponsel dan merekam hal itu. Kabar Sila memutuskan keluar dari dunia entertainment begitu menggemparkan. Harry selaku direktur Fox Entertainment tak bisa melakukan apa-apa. Bahkan menuntut kontrak pun tidak berani, apalagi alasannya karena Farel. Farel melamar Sila dan meminta Sila untuk berhenti dari pekerjaannya. Siapa yang bisa membantah Farel? Hati-hati sayang, lambai Jessie. Sila mengangguk-angguk senang lalu berbalik merangkul lengan Farel. Farel mengecup pelipis Sila seperti pasangan yang sedang berbulan madu saja. Apa benar itu, Mom? Tanya Ramon. Benar apa? Tanya Suryo. Anakku akan memberi hadiah yang istimewa untuk Sila, kata Jessie. Aku pikir mereka akan menikah, ternyata malah jalan-jalan berdua. Semoga saja mereka selalu dilindungi, kata Suryo. Kamu juga pengen cucu ya? Goda Ramon. Tentu saja aku pengen cucu. Aku hanya punya satu anak perempuan yang sangat aku cintai. Dari mana aku dapat cucu kalau bukan darinya? Tapi aku tidak mau cucu di luar nikah, gerutu Suryo. Cak, kau menyindirku? Kesal Ramon. Suryo terkekeh, anakmu terlalu hebat, sekali melakukannya langsung jadi dua. Sudah, kenapa kalian jadi berdebat tentang bayi Pipi? Lagian Ariel kan bertanggung jawab, jika Sila hamil udah pasti Farel laku tanggung jawab, kata Jessie. Farel sangat menjaga Sila, dia tidak akan melakukan hal itu sampai Sila benar-benar menjadi istrinya, kata Ramon. Karakter ketiga putramu berbeda, kata Suryo melenggang pergi. Pergi kemana yuk? Teriak Ramon. Pikir aja sendiri, jawab Suryo berteriak. Ramon menganga, Jessie tertawa cekikikan. Warnanya mulai kelihatan, gerutu Ramon. Habis pertanyaan kamu tuh aneh, Pi. Tanya kemana udah jelas kan dia pulang, jawab Jessie. Kamu membelanya sayang, tanya Ramon memicing. Sementara Farel membawa Sila ruangan kelas VVIP yang termahal. Kenapa ambil kelas ini, Om? Tanya Sila yang tengah diselimuti oleh Farel. Maumu sayang? Tanya Farel. Kelas ekonomi juga bisa kan? Jawab Sila. Tidak bisa sayang, kakiku terlalu panjang. Jawab Farel mencubit pipi Sila dengan gemas. Sila menjatuhkan rahangnya melihat kaki Farel memanglah panjang. Tapi orang kaya memang suka-suka saja walau alasannya terdengar sepele. Tidurlah sayang, perjalanan kita masih panjang, kata Farel mengelus lembut kepala Sila. Sila mengangguk lalu menarik lengan Farel dan tidur di pelukannya. Farel terkekeh. Jika pria lain pasti akan memakanmu sayang, bisik Farel. Sila diam saja padahal jantungnya berdegup kencang. Ia memilih memejamkan matanya di pelukan nyaman kekasihnya. Beberapa orang kaya yang mengambil kursi kelas VVIP yang sama malah menatap gemas Sila dan Farel tertidur begitu mesra. Mereka adalah investor dari luar negeri menebak Sila dan Farel adalah pasangan suami istri yang sedang berbulan madu. Di tempat lain, kenapa Beb? Jika tidak mau kemana-mana, kamu mau kemana, Ham? Tanya Ariel begitu sabar menghadapi istrinya yang banyak maunya itu. Gak ada, elus-elus saja perut aku, Mas, pinta Pipi. Pipi merangkul lengan Ariel dan membawa suaminya ke ranjang. Pipi duduk terlebih dahulu menepuk-nepuk tempat di sebelahnya. Cepat, Mas, rengek Pipi. Iya, jawab Ariel terpaksa menurut. Pipi tersenyum lebar langsung mengambil telapak tangan besar suaminya dan meletakkannya di perutnya. Hal itu membuat Ariel gemas tapi tak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, hanya bibirnya saja yang tersenyum. Pipi memang istrinya tapi setiap kali Ariel memberi uang Pipi tidak pernah boros. Uang bulan sebelumnya pasti masih banyak yang tersisa hingga Ariel heran, apa Pipi tidak memiliki kebutuhan? Uang bulan kemarin masih ada, Beb? Tanya Ariel yang mengelus lembut perut Pipi. Masih, Mas, kenapa? Tanya Pipi. Apa kamu tidak membeli apapun, Beb? Kenapa uangnya masih banyak tersisa, Ham? Tanya Ariel. Black card yang Mas berikan sudah lebih dari cukup, Mas, buat aku, jawab Pipi.
Terus uang bulanannya? Tanya Ariel. Mas, apa Mas tidak suka aku yang hemat? Tanya Pipi. Tidak Beb, aku suka hanya saja kenapa tidak mau beli apapun Ham? Tanya Ariel mengelus kepala Pipi. Aku malas keluar Mas, kalau shopping aku suka sama Sila atau sama adikku. Lebihnya aku tidak mau Mas, jawab Pipi. Bagaimana dengan pesan online saja? Tanya Ariel. Hah, iya juga? Pipi tersenyum lebar. Ariel menginstal aplikasi online yang berguna untuk Pipi yang tidak suka keluar mansion. Sejak mengandung, Pipi hanya suka tidur dan tidur dielus perutnya. Tidak merepotkan, hanya perutnya harus dielus dan dimanja. Ariel dan Pipi memilih-milih belanjaan yang dimasukkan ke keranjang. Saat mereka menikah nanti, kamu harus mau mengadakan pesta pernikahan, Beb, kata Ariel serius. Pipi terdiam menatap Ariel. Mas tidak malu? Malu? Kenapa aku harus malu? Tanya Ariel dengan serius. Aku tidak cantik, aku tidak tinggi juga, tubuhku tidak terlalu bagus. Jadi untuk dibawa kemana-mana kita bagai langit dan bumi, jawab Pipi dengan sendu. Ariel menghela napas panjang. Siapa yang bilang kita tidak cocok? Aku akan memberinya pelajaran. Mas, rengek Pipi. Bukankah kamu lihat acara yang dibintangi oleh adikmu itu? Tanya Ariel. Pipi mengangguk karena ia juga menonton Sila yang menjelaskan pada publik dirinya tidak begitu buruk. Mereka mengatakan apa? Tanya Ariel. Ternyata tuan muda Ariel menyukai tipe perempuan imut. Jawab Pipi menunduk. Kamu? Tanya Ariel. Aku tidak imut, aku cerewet Mas. Jawab Pipi membuat Ariel tertawa. Kenapa ketawa? Tanya Pipi kesal. Justru karena kamu cerewet dan bawel makanya terlihat imut. Jawab Ariel mencubit kedua pipi-pipi. Imut dari mana coba? Tanya Pipi tak terima dikatakan imut. Sejak bersama Ariel, kulit Pipi semakin bersih dan bersinar. Wajahnya juga semakin mulus dengan segala perawatan yang diberikan oleh Jessie. Hingga kini Pipi semakin manis dan imut tidak bosan untuk dipandang. Ya sudah, tidurlah. Ariel hanya bisa geleng-geleng kepala dan tersenyum tampan dengan sikap Pipi yang selalu merendah, tapi malah membuat Ariel semakin gemas dan menyukainya. Jika di luar sana banyak perempuan yang justru kebalikan dari sifat Pipi, Ariel menyukai Pipi apa adanya bukan karena hal lainnya. Dan banyak teman-teman Pipi dulu di masa sekampus tidak percaya Pipi yang tidak lulus kuliah bisa mendapatkan tuan muda Fox Group. Bisa dikatakan Pipi putus kuliah di tengah jalan, itu pun hanya 2 semester saat adiknya hendak masuk kuliah. Sedangkan mereka yang dahulunya merundung Pipi tidak sukses, Pipi sekarang tidak sesukses Pipi sekarang. Saat Pipi semasa SMA banyak bekerja paruh waktu demi biaya adiknya makan dan uang jajan adiknya sekolah. Semua penderitaan Pipi seolah membuahkan hasil. Ia mendapatkan hadiah terindah dari semua keikhlasannya saat merawat adik satu-satunya itu. Hadiah itu adalah Ariel.